Bentar Ibu. Anu teh. Misalnya sebentar. Ini saya contohkan. Whiteboard saya bisa dilihat Ibu. Ibu Mustas. Tidak bisa dilihat whiteboard saya Bu. Kalau dari sini jelas Mas. Nah Ibu, kalau saran saya Ibu dalam membuat storyboard tidak harus menggunakan gambar digital. Misalnya Ibu bisa membuat gambar ala kadarnya. Yang penting ide Ibu tercakup. Misalnya seperti ini. Gambar orang cukup dengan seperti ini. Mukanya ada batangnya, ada kakinya. Dua seperti ini. Atau misalnya gambar-gambar lain yang rumput-rumput sederhana seperti ini bisa. Jadi harapan kami dalam melakukan pelatihan ini tidak mempersulit Bapak Ibu sekalian. Namun beberapa tools atau aplikasi yang dipelajari bisa membantu dalam Ibu mengajarkan pelajaran di kelas masing-masing. Harapan saya juga seperti ini Bapak Ibu. Gambarnya tidak harus bagus Ibu. Bapak nanti bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan atau kira-kira ya kalau gambarnya harus detail juga sulit Bapak Ibu, dibuat ala kadarnya. Ada gambar kucing, kakinya dua, ini misalnya. Nanti juga dan tidak harus bagus Bapak Ibu. Yang penting idenya tersampaikan. Demikian Ibu jawaban dari saya. Oke, baik. Ibu Mustarsida, jelaskah? Halo Ibu Mustarsida. Ya, halo. Oke Pak, terima kasih. Oke. Oke. Sama-sama Ibu. Jadi yang penting walaupun dalam bentuk sticky man, yang penting mewakili dari poin yang Bapak Ibu ingin sampaikan begitu ya Mas. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut, bertanya lagi kepada pemateri kita atau ingin berdiskusi mungkin tentang apa aja. Oke, ada pertanyaan dari Oke, silakan Pak host. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Muharir. Izin bertanya kepada Bapak Muharir. Silakan untuk bertanya, aktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Muharir. Terima kasih Pak Heri dan Pak Ubi untuk waktunya. Jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama mengenai ide rancangan. Tadi saya sudah menyimak beberapa teman-teman sebelumnya yang berdiskusi. Pada materi kali ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk melanjutkan dalam pembuatan komik digital ini tentunya harus ada perancangan terlebih dahulu. Nah, bagaimana jika perancangan ini diambil berdasarkan tensi yang akan diajarkan? Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, saya sudah mencoba download beberapa basic tutorial mengenai aplikasi yang sudah saya install, namun kelihatannya sulit dipahami apakah perlu ada skill khusus untuk menguasai aplikasi ini. Dan yang terakhir, apakah ada batasan jumlah frame atau lembaran dan kecepatan komik digital? Itu aja Kak, mohon pencerahannya. Sudah Bapak? Ya, sudah. Terima kasih pertanyaan Bapak
ada 3 pertanyaan. Langsung saya jawab Bapak Muharir. Yang pertama terkait ide dan rancangan. Menurut saya Bapak, ide saya, silakan Bapak pilih yang mudah bagi Bapak. Bukan tema topiknya disesuaikan dengan Bapak yang tidak ingin sulit-sulit, namun yang istilahnya yang sering dilakukan saja atau digunakan dalam pembelajaran di kelas juga. Idenya. Kemudian skill khusus sepertinya untuk pelatihan daring pembuatan komik digital ini tidak butuh skill khusus Bapak. Hanya saja Bapak nanti perlu istilahnya ketelitian dalam membuat atau menggunakan gambar di sini. Atau nanti ketika Bapak Ibu menggunakan contoh gambar yang nanti ditangkap menggunakan kamera, saya harap nanti Bapak Ibu tidak kesulitan, karena pada sesi berikutnya nanti akan kami ajarkan atau kami berikan contoh bagaimana menyeleksi gambar yang ada, kemudian untuk digunakan dalam kartun story maker. Harapan kami Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan, namun hanya Bapak Ibu perlu ketelitian dalam mengikuti pelatihan ini. Itu yang pertanyaan kedua. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, berapakah jumlah brand yang maksimal bisa digunakan? Sampai saat ini saya belum coba sampai kayak sekali Bapak, namun nanti akan saya coba berapa kira-kira limit kita saja. Jadi di bawah 20 saya kira masih lancar Bapak. Demikian pertanyaan jawaban saya Bapak Muharir. Apakah ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Terima kasih Pak Eri. Untuk sementara saya rasa cukup dan sangat jelas. Kalau ada pertanyaan lagi nanti akan mohon izin bertanya kembali Pak. Ya Pak, silakan Bapak. Oke, baik. Dipersilakan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, ingin mendiskusikan tentang idenya atau apa saja yang terpikirkan atau yang masih belum dipahami dari pelatihan komik digital ini. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Hanafiah. Silakan Bapak Muhammad Hanafiah. Aan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya kembali nih Pak Heri, terkait tugas pertama kita adalah membuat rancangan cerita Pak ya. Membuat rancangan cerita itu tugas yang pertama yang harus kita buat, dan itu akan menjadi acuan kita nanti dalam membuat komik story maker gitu ya Pak ya. Ya, rancangan cerita ini mungkin dijadikan, apakah hanya dijadikan acuan saja atau nanti akan harus dikumpulkan juga gitu Pak. Itu saja mungkin yang saya belum jelas gitu Pak. Jadi kita buat dulu rancangannya seperti itu, kemudian ini nanti kalau dikumpulkan ada mungkin form khusus untuk pengumpulannya atau gimana Pak, atau hanya sebagai rancangan saja? Sudah Bapak? Ya, udah Pak. Jadi langsung saya jawab Bapak Hanafiah. Iya. Jadi untuk rancangan ini nanti yang pertama digunakan agar
membantu Bapak dalam melakukan atau membuat komik digital. Fungsinya itu Bapak. Yang kedua nanti ikut dikumpulkan agar kami dapat memeriksa atau memberi atau mengecek apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Nggak harus sama persis, nggak apa-apa Bapak. Tapi yang jelas harapan kami atau perancangan awal itu dapat membantu Bapak dalam membuat atau memproduksi tugasnya, yaitu tugas komik digital. Seperti itu Bapak. Ya. Baik Pak, artinya kalau kita membuat rancangan ini memang untuk dikumpulkan, berarti kita harus konsisten gitu Pak ya. Ketika kita buat rancangan yang ini, maka nanti produksinya memang yang ini gitu, dan diusahakan mungkin rancangannya juga harus bagus Pak kalau gitu. Jadi jangan terlalu asal-asalan gitu mungkin Pak. Mungkin seperti itu Pak ya. Iya. Oke. Iya Bapak. Kalau bisa seperti itu Bapak. Iya. Karena saya juga memahami Bapak Ibu juga mungkin sebagai guru beban pendidik juga banyak. Betul Pak, betul. Namun harapan kami Bapak Ibu bisa melaksanakan secara maksimal. Iya, baik. Tidak terlalu kesulitan dalam mengikuti kursus ini Bapak. Ya, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Ya Bapak. Untuk Bapak Eri bagaimana Pak Eri? Ya Ibu silakan di download. Sebentar ya Ibu. Saya tadi lupa memberitahu, Bapak Ibu bisa mendownload buku komik digital. Maaf Bapak Ibu. Di sini sepertinya salah input. Jadi Bapak Ibu bisa nanti download di sini. Kartun Story Maker, Jim, Cosmetic untuk video, membuka HTML bisa dibuka. Caranya klik download aplikasi. Baik Bapak Ibu, nanti akan muncul Google Drive sharing, dan Bapak Ibu bisa mendownload di sini. Klik sini Bu, kemudian download. Misalnya ini Bapak Ibu, klik ini, kemudian pilih download di sini. Atau langsung ke softwarenya, ini, kemudian download. Ini ya Bapak Ibu, nanti silakan di download, diinstal juga boleh. Nanti pembahasan akan kita sampaikan ke pertemuan selanjutnya. Namun Bapak Ibu bisa mencoba terlebih dahulu. Jadi apabila nanti diketemukan hal-hal yang masih Bapak Ibu ketahui, atau ada ketika mencoba mengeksplorasi atau meneroka ada sesuatu yang kurang pas, nanti bisa ditanyakan ke pertemuan selanjutnya. Demikian Ibu. Oke Ibu, bagaimana Ibu? Oke, mungkin bisa diterima ya Pak ya.